Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qabarin nabiyyin wa sidqil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Kehadapan yang mulia guru agung Syekhuna wa murabbir ruhina Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syafaqul Maslun Al-Qadiri Al-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Al-Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait Bapak Ustaz Maftuh yang sudah menginginkan menjadi asbab berkumpulnya kita untuk melaksanakan anak ibadah. Mudah-mudahan apa yang sudah dikeluarkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sempurna. Bulan ini masih di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud, yang kalau di umum ayat yang dibaca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada dalam diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW suri teladan yang baik. Dahulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih hidup, para sahabat itu mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara makan, bagaimana cara ibadah, bagaimana cara bertutur kata. Karena para sahabat pada saat itu bisa melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika sekarang kita sudah 1400 tahun lebih bersama Kanjeng Nabi sudah tidak ada. Terus kita mau melihat siapa? Kalau hanya bisa membaca sirah-sirahnya Kanjeng Nabi, kayaknya teori tanpa praktek, teorinya saja. Jadi untuk mempraktekannya agak sulit, ya, karena hanya mempelajari sirah dalam bahasa Inggris, ya, di mana di situ diterangkan Kanjeng Nabi itu seperti apa. Tetapi kita yang sudah ikhwan sekalian, yang sudah ditalkin, apa yang terdapat di Barzanji, di sirah-sirah nabawiyah itu terlihat oleh kita ada pada diri guru kita. Jadi apa yang dulu dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sekarang dikerjakan oleh guru kita.
Syekh Muhammad Abdul Wahab Syekh Mas'ud, dan kita bisa melihat langsung. Jadi tidak, meskipun kita tidak membaca Barzanji, tetapi kita melihat. Jadi bisa kita ikut. Makanya di dalam thariqah tidak penting, tidak begitu penting, tidak penting. Itu kepintaran atau kebodohan. Yang penting adalah ikut kepada guru kita, ikut kepada yang ikut sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu, ya. Tinggal ikut saja apa yang sudah disabdakan oleh guru kita. Semua sudah tertera di Amaliyah Mursyid, di situ lengkap. Kemudian maklumat-maklumat yang hampir setiap bulan kita tinggal mengerjakan saja, tidak usah banyak nanya protes loh, kenapa? Disuruh pakai merah putih udah. Tentang apa maksud dan tujuannya, apa ada yang tahu. Yang jelas peci merah putih juga bukan sembarangan, ya. Dengan merah putih salah satunya yang bisa kita rasakan. Tapi kita melihat ada peci merah putih di Jakarta, ya. Tidak perlu lagi kita nyari ikhwan. Jadi kalau kita misalnya sholat dimanapun, kalau ikhwan yang benar-benar ikhwan, pasti akan menggunakan peci merah putih. Ada ikhwan yang keikhwanannya belum kuat, makanya dia mau pakai merah putih di luar mana ibadah, kayaknya kok dia asalnya pengaruh sendiri gitu ya. Nah itu. Tapi kalau orang yang ikhwan sudah jebur istilahnya, wis di sana juga pakai merah putih. Jadi ketika kita di masjid mana besar ada peci merah putih, dari jauh kan, oh ada ikhwan di sini. Biasanya karena sesama ikhwan kan, ya salaman, kenal jadi kenal. Yang tadinya tidak kenal jadi kenal. Ya. Kembali ke Maulud. Dulu Kanjeng Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik. Sekarang suri tauladan kita adalah guru kita. Kita tinggal melihat apa yang dikerjakan guru kita. Kita tinggal ikut. Meskipun terseok, makanya di dalam Al-Quran juga ada yang ikut, ada yang beribadah dengan ngesot, ada yang merangkak, ada yang lari dengan kilat, ada yang macam-macam sesuai kemampuan. Syukur kalau kita bisa ikuti, ya. Syukur ikutnya juga diikutkan, ya, kemampuan kita itu dimampukan oleh siapa? Coba kalau tidak kita bukan ikhwan, tidak dalam naungan thariqah yang dibimbing oleh guru kita, berkumpulkah kita di sini? Tidak. Mungkin sudah nonton YouTube masing-masing. Ya. Nah, kita dikumpulkan di sini bukan sembarangan. Ini juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat kita dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui guru kita. Ya, sholatnya siapa sebetulnya? Bukan sholat kita. Makanya ada kata, saya masih ingat ucapannya Ustaz Ali Rokobo. Kalau aku ada, Tuhan tidak ada, Allah tidak ada. Kalau Allah ada, berarti kita tidak ada. Kita sholat, lututnya juga lutut dia, palanya pala dia, ruku dia, yang menggerakkan juga dia.
Terus kita merasa kita sudah sholat, kita siapa? Kan gitu. Nah kalau dia masih aku yang ruku, berarti Allahnya tidak ada. Nah, Allahnya tidak ada karena ruku itu masih di aku, masih di aku. Ya kita belajar sama-sama, sehingga kalau kita berjamaah kayak gini kan saling menguatkan, saling berbagi ilmu. Meskipun orang tidak ngomong, tetapi kita bisa melihat kawan kita itu juga bisa jadi ilmu, bisa jadi guru. Perbuatan-perbuatan kawan-kawan kita di sekelilingnya itu bisa jadi timbulnya ilmu masuk ke dalam kita dan menjadi aspek. Ya. Allah juga berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah di sini Allah itu menyusun sedemikian rupa supaya dalam 24 jam yang kita lalui setiap harinya bernilai ibadah. Salah satu yang paling gampang dilaksanakan adalah menjaga wudhu misalnya dari zuhur kita salat zuhur, kemudian menjaga wudhu niatkan untuk menunggu sholat asar, maka wudhu dari zuhur sampai asar itu nilainya ibadah. Aduh, kalau di luar sana kita nggak sanggup Pak. Menjaga wudhu dari zuhur sampai asar, angel tapi alhamdulillah dipermudah ketika kita sudah menjadi ikhwan. Menjaga wudhu itu kayaknya ya nggak sulit-sulit amat ternyata. Kenapa? Dipermudah, dikuatkan oleh guru kita. Ya. Jadi bersyukur setengah langit dan bumi kita sudah insya Allah bisa nilainya dalam 24 jam itu bisa jadi ibadah. Nah kalau di umum itu susah, ya. Kita bisa dikuatkan dari maghrib sampai sekarang, dikuatkan oleh yang maha kuat. Ya. Kalau tidak akan kita mampu. Ya Allah, jangankan kau sekeras kita, sekeras Al-Mukarram yang dipanggil Al-Mukarram duduk dari maghrib sampai isya. Iya memang duduk di masjid, habis dikira doa, duduk di masjid, duduk belakang sana, kelepus, nah ini kita melihat kita ya pengalaman kita. Tidak duduk di situ. Kenapa? Karena tidak punya sarana untuk bisa sampai bisa duduk di situ. Bingung mau ngapain? Ya, sholat maghrib bawa rokok sama korek, siap sholat. Orang depan masjid lepas sambil ngobrol. Astagfirullah. Dulu ya nikmat aja kayak gitu ya. Sekarang baru sadar ya, masjid bukan tempat untuk merokok. Setelah awal menanam rokok bertambah dulu ya kayak gitu ya. Dikasih kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah melarang, dikasih kepahaman oleh apa? Dikasih kepahaman oleh apa? Lalu apa? Ya, kita
bisa semuanya berhenti merokok, bisa semuanya berhenti merokok. Kalau bukan karena ikut toriko, Masya Allah, sampai mimpi-mimpi itu berhenti itu, sampai mimpi-mimpi, sampai ingin berhenti merokok, sampai ingin ikut guru. Karena awal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dikasih waktu 15 menit, ini sudah 15 menit karena tadi saya juga berangkat kuntu. Jadi kayaknya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.